Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikriani, NIM 220903500068. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang variabel costing dan laporan tersegmentasi. Mungkin teman-teman belum mengetahui apa sih itu variabel costing. Nah, variabel costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Adapun variable costing kadangkala disebut juga direct costing atau marginal costing. Dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead diperhitungkan sebagai harga pokok produk tanpa memperhatikan perilaku lainnya. Berikutnya, ada laba rugi dalam full costing dan variable costing, di mana beberapa hal yang harus diperhatikan dari perbedaan laba rugi dalam metode full costing dan variable costing. Di antaranya, dalam metode full costing dapat terjadi penundaan sebagian biaya overhead pabrik tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya bila semua produksi tidak terjual pada periode yang sama. Terus yang kedua, dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan. Berikutnya, jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dari metode full costing. Alasannya adalah dalam variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Adapun laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Untuk pelaksanaan manajemen pada berbagai segmen organisasi, pendekatan variable costing sangat baik dalam perhitungan harga pokok per unit dibandingkan dengan pendekatan absorpsi dalam laporan laba. Berikutnya, rugi karena dibuat berdasarkan konsep pengelompokan biaya menurut perilakunya. Adapun manfaat pendekatan kontribusi. Berikut beberapa karakteristik yang menjaga keuntungan dari penggunaan pendekatan kontribusi. Yang pertama, data yang berhubungan dengan biaya volume dan laba yang diperlukan untuk tujuan perencanaan laba dapat diperoleh dari laporan akuntansi reguler. Terus yang kedua, laba untuk satu periode tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam absorpsi biaya overhead, tetapi pabrik yang berasal dari penimbunan atau kekurangan persediaan. Berikutnya, biaya pabrik dan laporan laba rugi dalam bentuk variable costing lebih dekat dengan dalam mengikuti pemikiran manajemen. Selanjutnya, implikasi penyajian biaya-biaya tetap terhadap laba mendapat penekanan dalam variable costing atau pendekatan kontribusi. Dan berikutnya, data variable costing relatif memudahkan penilaian kerja menurut produk, wilayah, kelas pelanggan, dan segmen lain dalam bisnis. Nah, yang terakhir, variable costing berhubungan erat dengan metode pengendalian biaya seperti biaya-biaya standar dan anggaran fleksibel. Laba bersih variable costing lebih dekat dengan arus kas bersih dibanding dengan laba bersih absorption costing. Tidak ada biaya tetap tunai yang ditangguhkan pembebanannya terhadap pendapatan periode berjalan. Berikutnya ada laporan tersegmentasi, di mana laporan tersegmentasi adalah laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Laporan ini diperlukan untuk menilai kerja segmen, menilai produktivitas dan profitabilitas segmen, membuat keputusan menutup dan mempertahankan segmen. Agar penyajian laporan tersegmentasi lebih informatif, maka laporan laba rugi sebaiknya disiapkan dengan menggunakan pendekatan variable costing yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Beban pokok penjualannya hanya terdiri dari biaya produksi variabel, biaya variabel dan biaya tetap disajikan dalam bagian yang berbeda, dan kemudian dihitung margin kontribusi yang berupa selisih penjualan dengan biaya-biaya variabel. Dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendekatan full costing adalah metode yang menyerap semua elemen biaya produksi sebagai komponen harga pokok produknya. Maka metode ini juga disebut absorption costing. Sedangkan pendekatan variable costing adalah di mana biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
biaya overhead variabel. Laporan segmen adalah laporan rugi laba yang menyajikan informasi tentang laporan laba rugi untuk setiap usaha. Dengan adanya laporan segmen, maka akan diketahui bagaimana kinerja dari masing-masing segmen usaha tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya margin kontribusi yang dapat menggambarkan terjadinya perubahan laba bila terjadi perubahan volume yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.